Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an asdiqai wa ikhwati fillah fi qanati Pondok Belajar. Insyaallah tabaraka wa ta'ala sanata'allamu wa sanadrusu al-lughata al-arabiyyah min khilali al-hiwar al-yawmi aw min khilali al-muhadatsah al-yawmiyah. Baik, ahlan wa sahlan teman-teman, kembali lagi bersama kami di Pondok Belajar. InsyaAllah pada kali ini kita akan membahas lanjutan kembali bagaimana cara pertanyaan dengan menggunakan kata apa. Tapi kita insyaallah pada kesempatan kali ini juga akan sedikit membahas seputar rumus. Kita membuat sebuah kalimat simple tapi mudah insyaallah dan bisa dipakai. Kita coba lihat dalam sebuah pertanyaan, misalkan madza turidu ya akhi, atau hanya madza turidu, apa yang kamu inginkan. Ya, misalkan kita ditanya oleh seseorang atau kita ingin bertanya kepada seseorang, apa yang kamu inginkan misalkan, maka kita lafalkan di dalam bahasa Arab madza turidu, madza turidu, atau madza turidu ya akhi. Nah, bagaimana cara kita menjawabnya? Maka rumusnya uridu an ditambah kata kerja ya teman-teman. Ana uridu an. Kita nggak pakai ana pun tidak mengapa, karena sudah ada kata sebelumnya yaitu menunjukkan turidu. Tapi nggak apa-apa kita tambahkan ana uridu an ditambah kata kerja. Nah, perlu kita pahami teman-teman, kata kerja di dalam bahasa Arab itu kan ada 3. Yang pertama itu adalah kata kerja yang lampau, yang kedua kata kerja sekarang dan yang akan datang, dan kata kerja yang ketiga di dalam bahasa Arab itu kita namakan untuk memerintah, untuk perintah. Nah, kata kerja lampau itu kita istilahkan dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'lu al-madhi, yaitu atau kita kenal dengan fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, kata kerja lampau. Kalau yang sekarang kita kenal dengan al-fi'lu al-mudhari'u, al-mudhari'u. Dan yang terakhir kita kenal dengan fi'lu amrin. Fi'lu amrin, fi'lu amrin. Ini untuk memerintah ya teman-teman. Nah, kita akan menggunakan hanya untuk yang fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang sekarang dan yang akan datang. Maka rumus ini hanya kita pakai ya dengan menggabungkan dengan kata an. Kata an di dalam bahasa Arab itu merupakan kata sambung yang dia menasobkan atau memberikan harokat kata kerja setelahnya menjadi fathah. Nah, nanti kita akan bahas juga. Ini uridu an agtasila. Maaf, ini salah harokatnya. Uridu an agtasila. Ini an aqwiya, ar-arji'a dan seterusnya nanti. Maka misalkan saya ingin mandi. Maka mandi dalam bahasa Arab kata dasarnya itu igtasala yaktasilu. Yaghtasilu. Karena yang mandi saya, maka kata mudhari itu biasanya diawali dengan 4 huruf, yaitu hamzah atau alif ya, hamzah, kemudian ya, kalau hamzah itu menandakan saya, ya itu dia, kemudian ta itu kamu, dan na ya itu menunjukkan kita, nun menunjukkan kita. Nah, kita lihat di sini karena kita menggunakan saya semua, maka kita lihat dari awalnya yaghtasilu, maka berubah menjadi aghtasilu. Kita lihat uridu an aghtasilah. Nah, ketika ditambahkan an, maka dia berubah menjadi fathah. Awalnya uridu an aghtasilu awalnya, karena pakai an dia berubah menjadi fathah. Uridu an aghtasilah. Tidak bisa uridu aghtasilah, nggak bisa. Meskipun secara ngomong kita paham gitu ya, tapi di dalam bahasa Arab ada sebuah kaidah yang harus kita pakai, yaitu apabila ada kataan nanti dia berharokat fathah setelahnya kalau dia untuk yang satu orang. Nah, di dalam Al-Quran pun sama ya teman-teman, banyak sekali yang seperti itu. Misalkan kita mau melafalkan kepada orang lain, kita mau pergi ke sekolah gitu ya, madza turidu, saya ingin pergi ke sekolah atau saya mau pergi ke sekolah, maka ana uridu an azhaba ilal madrasati. Uridu an azhaba ilal madrasati. Awal kata azhaba itu azhabu ya teman-teman, karena dimasuki dengan huruf an, maka kata kerjanya berubah menjadi fathah.
saya mau atau saya ingin pergi ke sekolah. Misalkan ditanya lagi, madza turidu? Apa yang kamu inginkan? Misalkan kita menginginkan menyetrika pakaian, maka kita ucapkan dalam bahasa Arab, ana uridu an akwiya. Akwiya berasal daripada kata kawa yakwi. Kawa yakwi. Nah, karena dia dimasuki dengan an, maka menjadi akwiya. Maka saya ingin pergi ke saya ingin menyetrika pakaian, kita lafalkan dalam bahasa Arab, ya, ana uridu an akwiyal malabisa, atau mubasyarah, ya, kita langsung saja uridu an akwiyal mawabis. Misalkan kita ditanya madza turidu, saya ingin, apa yang kamu inginkan? Aku ingin pulang, misalkan aku ingin pulang ke rumah, maka sampaikan saja misalkan ana uridu an arji'a ilal bait. Uridu an arji'a ilal bait mubasyarah fala ba'sa bih. Kalau mau langsung saja uridu an arji'a, enggak apa-apa, boleh. Uridu an arji'a ilal baiti. Saya ingin pulang ke rumah. Atau contoh selanjutnya, ya teman-teman, di sini kita ambil contoh hanya beberapa saja, ya, yang mungkin sering kita pakai, tapi mungkin nanti kita akan tambahkan lagi di contoh selanjutnya. Ana uridu an ashrabal asira. Misalkan kita ingin mau minum jus, ya. Madza turidu ya akhi? Apa yang kamu inginkan? Kayaknya ana mau pingin, misalkan gitu, ya. Kita ingin minum apa namanya teman-teman? Minum jus gitu, ya. Kayaknya jus enak nih. Uridu an ashrabal asir misalnya. Saya ingin meminum jus. Contoh selanjutnya. Ana uridu an ashtariya syai'an fid dukkan. Ana uridu an ashtariya syai'an fid dukkan. Misalkan kita ingin memberi sesuatu di toko atau hanut, bisa juga. Hanut, ya, itu dukkan sama saja. Ya, ana uridu, saya ingin, ya, membeli dalam bahasa Arab ishtara yashtari. Maka kalau saya itu ashtari, ishtara yashtari. Maka ana uridu an ashtariya syai'an. Syai'an itu sesuatu, fit dukkan, saya ingin membeli sesuatu di toko atau di warung. Baik, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat bagi kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, mohon bantuannya untuk tetap mengikuti pembelajaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita bersama. Demikian kurang lebihnya, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.